dan ke dunia ini kau menjadi taat sampai mati disalibkan untuk menggantikan kami di kayu salib. Seharusnya kami yang berdosa yang harus dihukum dan disalibkan. Kami telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Engkau datang menjadi substitusi bagi kami. Engkau rela menggantikan kami terhukum supaya kami beroleh hidup yang kekal, supaya kami diselamatkan, supaya kami menjadi umat kemuliaan-Mu ya Allah. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang telah bisa melakukannya untuk dunia ini, untuk kami yang telah percaya kepada-Mu Tuhan. Biarkan kami terus menikmati Engkau dan firman-Mu sebentar, yang akan terus mengingatkan kami buat karya yang besar dan dahsyat yang telah Tuhan lakukan menyelamatkan kami semua. Diberkatilah Tuhan, terpujilah namanya. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, berkati yang di ruangan ini maupun yang di rumah-rumah yang berkoneksi dengan kami di Facebook ini Bapak Cahaya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang berikan. Silakan duduk saudaraku. Ya, itu kan. Gimana nak? Bisa kan? Kalau nggak bisa PowerPoint, pakai PDF. Baik, haleluya saudaraku. Semuanya sehat, amin. Salam isi Kristus. Kurang masih belum semua. Salam isi Kristus. Amin. Baik, nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini kita beribadah di tempat ini dalam rangka kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung. Jadi dalam Paskah itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Paskah ada di dalamnya tentang kematian Tuhan Yesus. Kemudian nanti pada hari Minggu 3 hari dia mati dan dia bangkit, yaitu hari kebangkitan. Nah hari ini semua kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Seluruh dunia merayakannya saudaraku sebagai untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Jumat Agung kita memperingati dan merenungkan kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan kita. Ya, bisa ya? Baik, yang kalau nggak bisa PowerPoint bisa pakai PDF, bukan apa-apa. Nah, saudara, tetapi kalau Natal kita memperingati, saudara yang kekasih, bagaimana kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai bukti kasih Allah yang luar biasa kepada dunia ini. Tetapi pada hari ini Jumat Agung kita boleh akan mengingat kembali kasihnya, kasih Bapa, kasih Yesus dikatakan, direalisasikan lewat kematiannya di kayu salib. Nah, saudara yang terkasih, beberapa hal yang mau saya share hari ini buat pemberitaan firman. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara yang mengerikan sedemikian rupa? Ya, saudaraku, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara yang mengerikan atau yang sangat menyakitkan? Semua dunia tahu itu, Yesus mati disalibkan. Dan beberapa proses nanti akan kita lihat tentang seputar kematian Tuhan Yesus, mulai dia ditangkap di Getsemani sampai nanti dia di Golgota mati. Ada 10 poin yang bisa saya share hari ini, dan itu semua ada artinya bagi kita sebagai orang percaya. Nah, saudara tahu, kita boleh mengerti Tuhan Yesus mati tergantung di kayu salib, dan tubuhnya penuh dengan luka-luka yang mengeluarkan darah. Darahnya tercurah, tertumpah. Tuhan Yesus mati karena dalam kondisi kesehatannya itu, kalau secara manusiawi dikatakan dia kehabisan darah. Jadi saudaraku, secara natural seperti ini, dia mulai ditangkap itu, dicambuk, semua itu cambukan itu membuat luka-luka
tangan kaki dipaku sampai dia digantung, kemudian ditombak dadanya, dan itu semua mengeluarkan darah. Hanya beberapa jam ya, dari jam 12 disalibkan, jam 3 dia mati. Jadi cukup banyak luka dalam tubuh Tuhan dan itu mengeluarkan darah. Dan itulah yang membuat tubuh secara jasmani Tuhan tidak sanggup untuk bisa bertahan lagi. Dia mati karena kehabisan darah. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Ini ada kaitannya dengan apa yang dituliskan Rasul Paulus Ibrani 9:22. Kelihatan, naikkan lagi. Ya, Ibrani 9:22. Nah, coba sekolah lihat. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus mati dengan menumpahkan darah? Karena dia memang mati secara badani, secara fisik, kehabisan darah. Karena itu adalah penggenapan firman. Karena harus dengan darah yang bertumpah, maka penyucian itu bisa terjadi. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat itu dengan darah. Dulu kalau orang Israel mau datang beribadah sama Tuhan, mereka membawa kambing domba ternak, dan yang paling miskin membawa burung terukur atau merpati. Dan disembelih, darahnya diambil, lalu dipercikkan ke tutup pendamaian. Dulu bukan menghapus dosa, tapi menutupi pelanggaran orang Israel di hadapan Allah. Dan Tuhan berkenan sehingga Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tetapi darah Yesus yang tertumpah, jadi dulu harus dengan darah, mulai dari perjanjian lama pun harus dengan darah menyucikan. Dosa pelanggaran itu harus disucikan dengan darah yang tertumpah. Dulu darah binatang. Jadi dari zaman hukum Taurat seperti itu. Nah, saudara, itu sebabnya tidak boleh kita makan darah. Amin. Jangan makan darah. Mulai perjanjian baru sampai perjanjian lama, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dikatakan tidak boleh makan darah. Karena dalam darah itu ada nyawa, ada kehidupan. Jadi dulu penyucian harus dengan darah. Nah, itu ada keterkaitan dengan apa yang dialami oleh Yesus, bahwasanya dikatakan tidak ada tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya Yesus harus mati digantung di kayu salib dan darahnya tertumpah. Dan secara fisik dia lemah, dalam beberapa jam habis darahnya. Itulah yang membuat fisiknya mati. Ya, karena apa? Karena memang darahnya harus tertumpah. Karena dengan darah yang tertumpah, itulah yang bisa membuat ada pengampunan bagi dosa-dosa dunia. Itu alasannya mengapa Yesus harus mati dengan cara yang mengerikan seperti itu. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus mati dengan cara demikian untuk mengampuni dosa saya, dosa saudara, dosa dunia ini. Karena tidak ada jalan lain mengampuni dosa dunia, dosa manusia yang berdosa. Tidak dengan usaha manusia, tidak dengan cara-cara manusia, tidak dengan semua apapun kebaikan perbuatan manusia. Hanya darah yang tertumpah, hanya darah Yesus yang tertumpah, maka akan ada pengampunan dosa-dosa. Itu sebabnya Yesus harus mati dengan cara darahnya harus tertumpah. Jadi saudara ini yang kita renungkan hari ini. Makanya tidak mudah Tuhan membayar harga untuk menyelamatkan kita. Tidak mudah Tuhan membayar harga untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, ditulis juga dalam Yesaya pasal 53, 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh hidup-hidupnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara-saudara, dari kondisi Yesus mati dan tergantung di kayu salib, darahnya tertumpah yang berbiru-biru, kita pun, saudara dan saya, apapun yang kita alami hari ini, percaya bahwasanya Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara,
dan mau menolong kita semua memulihkan hidup kita. Karena harga untuk itu telah Tuhan buat 2023 tahun yang lalu di kayu salib, saudara yang kasih. Nah, saudara, itu yang kita harus imani dan kita terima pada hari ini. Kenapa kita harus merayakan atau mengingat kembali dalam Jumat Agung. Jadi ingat, kenapa Yesus harus mati dengan cara yang tragis seperti ini. Kenapa Yesus harus mati digantung di kayu salib. Dan kenapa dia harus mengeluarkan banyak darah. Karena dengan darah yang tertumpah di kayu salib ada penyucian bagi dosa-dosa dunia ini. Ada pengampunan bagi dosa-dosa dunia ini, bagi saya dan saudara. Tanpa pertumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tanpa darah Yesus yang tercurah itu, tidak akan ada pengampunan dosa. Dan Yesuslah yang melakukannya untuk dunia ini, untuk saya dan saudara. Nah, kita lihat hari ini beberapa tahapan penderitaan yang Tuhan Yesus alami dari mulai Taman Getsemani sampai dia nanti di Golgota. Apa yang dialaminya? Yang pertama, dia berdoa bersama murid-murid di Taman Getsemani. Menjelang Yesus ditangkap dan akan disalibkan, dia membawa murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Ditemani muridnya Petrus dan Yohanes, Yakobus. Pada waktu itu secara manusia Yesus adalah Allah dan dia juga 100% manusia seperti kita. Sebabnya dia bisa merasakan takut dan gentar secara perasaan dari dagingnya secara manusia. Matius 26, 37, 38 dikatakan, ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, ini sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Nah, saudara, karena dikatakan kita pilih dia mengosongkan kealahannya, datang ke dunia menjadi manusia. Jadi dalam secara kemanusiaannya, dia juga bisa merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada murid-murid tadi, hatiku sedih, sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Saudara, ini yang kita bisa pahami dari sisi kemanusiaan Tuhan. Dia mengalami takut gentar seperti kita. Dan untuk mengatasi kondisi takut gentarnya itu dari sisi kemanusiaannya itu, dia berdoa. Nah, ini teladan bagi kita sampai sekarang. Tidak dipungkiri sebagai manusia, walaupun kita itu Tuhan, menjadi anak Tuhan, dan kita percaya Tuhan menyertai. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini juga bisa terjadi kepada kita. Kadang-kadang masa titik krisis di mana kita sepertinya tidak ada kekuatan dan sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya sulit sekali hidup ini. Dan itulah yang membuat hal seperti ini terjadi. Itu juga pernah dialami Yesus, gentar dan takut, khawatir. Karena itu sisi kemanusiaan kita sama seperti Yesus. Dan untuk mengatasi kondisi itu, tidak ada jalan lain. Yesus teladan kita, dia pergi berdoa. Hal yang sama yang harus kita kerjakan sekarang ini. Apapun yang membuat saudara menjadi takut dan gentar, apapun yang membuat hidup kita menjadi khawatir oleh hal-hal dunia ini, datanglah kepada Tuhan, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Itulah yang harus kita buat. Amin, saudara. Yesus sendiri melakukan. Kalau kondisi dia takut dan gentar, karena dia tahu dia akan mati, dia datang kepada Bapa. Dia berdoa, datang ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Jadi kalau saudara khawatir, saudara bimbang, saudara tertekan, saudara terintimidasi atau apapun yang menekan hidup kita hari-hari ini, dari semua hal dunia yang mungkin menghimpit hidup kita, jangan lari kemana-mana. Jangan mencari healing kemana-mana. Healingnya adalah di hadirat Tuhan. Healingnya saudara terkoneksi dengan Tuhan. Healingnya saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Itu firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Yesus, tidak secara kebetulan Yesus harus mulai dari Taman Getsemani. Mari kita anak-anak Tuhan mulai membangun kehidupan kita seperti ini. Jangan pakai kekuatan, jangan pakai pikiran secara manusiawi, jangan andalkan, jangan pakai merasa kita bisa dan mampu, tetapi selalu datang kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Jadi
Jadi cari wajah Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa, saudara. Tiap hari kita harus berdoa. Firman Tuhan mengajarkan Matius 26, 40 sampai 41. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, ini kata Tuhan. Jadi sama-sama mereka di Taman Getsemani berdoa, diajak doa. Tapi setelah beberapa saat berdoa, ini yang terjadi. Yesus bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging lemah. Ini yang harus kita bangun hari-hari ini. Murid Yesus, tadi ada 3 orang bersama dia lebih dekat di Taman Getsemani berdoa, tapi mereka tertidur. Yesus sudah memperingatkan, berdoa dan berjaga-jaga, waktuku akan tiba, tapi mereka tertidur. Lalu Tuhan bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Inilah dasarnya, tiada hari tanpa doa dan firman. Amin, saudara. Inilah dasarnya sehingga kita harus berkata 1 jam 1 hari. Ini dasarnya. Karena Yesus yang mengatakannya. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Tuhan yang ngomong. Yesus yang berbicara seperti itu. Jadi jangan bilang terlalu lama itu Bapak pendeta 1 jam. Apa yang didoakan sampai 1 jam? Karena ada persoalan sehingga membuat mereka takut dan gentar. Jadi kalau saudara banyak persoalan, banyak masalah, banyak yang menakutkan, membuat kita khawatir, membuat kita gentar, 1 jam masuk dalam doa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya setelah saudara cukup berdoa, maka saudara ada kekuatan baru dari Tuhan, ada hikmat baru dari Tuhan. Jika saudara punya hikmat untuk mengatasi apapun yang sedang diperhadapkan dalam hidup kita. Karena bukan kuat dan gagah, tapi karena kekuatan Tuhan yang saudara dan saya terima ketika kita sudah berdoa. Jadi bangkit dan bangun supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berdoa. Yang setuju katakan amin. Lalu saudaraku yang kedua, jadi yang pertama di Taman Getsemani dia berdoa. Yang kedua di Taman Getsemani dia juga sedang bertawar menawar dengan Bapa, tapi pada akhirnya dia berkata, jadilah kehendakmu. Matius 26 ayat 42. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Bapa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, teladan yang berikutnya yang kita lihat dalam prosesi tentang kematian Tuhan. Di Taman Getsemani awal sekali, dalam persoalan membuat dia gentar dan takut sisi kemanusiaannya. Untuk mengatasinya, dia berdoa. Dan ketika dia berdoa dalam persekutuan dengan Tuhan, dia dengar suara Bapa. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dunia. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Satu-satunya cara, Yesus harus disalibkan. Dan untuk itu, karena Yesus cukup berdoa, dia siap dan dia berkata, jadilah kehendakmu. Kalau saudara kurang berdoa, kadang terima firman, akal kita yang bermain. Kalau saudara kurang berdoa, terima firman kebenaran, cara-cara kita yang berjalan. Jadi itulah yang membuat kita bisa gagal dalam hidup ini. Sehingga pengkhotbah berkata, jangan mengandalkan pikiran kekuatanmu, akuilah Tuhan dalam segala waktumu, supaya Ia meluruskan jalan-jalanmu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita harus belajar seperti Yesus. Kadangkala walaupun itu sepertinya tidak mungkin dan menyakitkan, Yesus tahu itu menyakitkan. Makanya dari sisi kemanusiaan dia berkata, lalukan cawan ini daripada kau. Tetapi bukan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Orang yang berdoa akan tidak sulit berkata ya kepada firman Tuhan. Orang yang cukup berdoa akan tidak sulit untuk berkata amin kepada firman Tuhan. Orang yang cukup berdoa akan selalu terbuka untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita bangun kehidupan seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian kita makin semuanya dalam proses yang berikutnya, peristiwa yang berikutnya, Yesus ditangkap. Nah, saudara, Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa kepada Imam Kayafas. Di situ berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Tuhan Yesus diludahi, ditinju mukanya dan dipukul
tetapi dia tidak membalas apapun. Luar biasa. Dikatakan Lukas 6, 27, 29. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Ini anak Tuhan. Inilah standar hidup anak Tuhan. Saudara, dari itu sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita, yang menjadi teladan ketika dia di taman Getsemani. Waktu dia ditangkap, Yesus berkata sama murid-murid, berdoa dan berjaga-jaga. Tapi murid-murid tidur. Tidak lama gerombolan serdaru datang, dan seorang dari muridnya yang telah mengkhianati dia, Yudas Iskariot, datang mendekat pada Yesus dan satu ciuman yang luar biasa. Tapi ciuman itu bukan ciuman tulus, ciuman itu bukan ciuman cinta kasih kepada Tuhannya, tetapi ciuman itu adalah MOU yang telah dia buat dengan para mahkamah, dengan para tua-tua di Yerusalem, yaitu dia sepakat Yesus itu dijual dengan 30 koin perak. Harga seperti itulah harga ciuman Yudas kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, itu sebabnya Tuhan berkata, saudara jangan senang dipuji-puji. Amin, saudaraku. Mana lebih senang dipuji atau dimarahi? Mana lebih senang dipuji atau dinasihati? Kalau secara manusia kita pasti lebih senang dipuji. Tetapi sebenarnya tidak semua pujian itu bisa tulus, tidak semua pujian itu bisa menjadi kekuatan bagi saudara. Itu sebabnya kalaupun dipuji tetap rendah hati, kalaupun dipuji tetap kembalikan itu kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara lihat ini apa yang terjadi pada si Yudas Iskariot. Dia peluk Tuhan. Oh Jesus, I love you. Saya rindu padamu. Dia peluk Tuhan. Tapi Yesus tahu itu satu permainan, satu kesepakatan yang jahat. Saudara yang kekasih, maka Amsal mengajarkan lebih bagus perbuatan nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Makanya kalau saudara ditegur, diingatkan jangan hindar, jangan jauh, jangan jaga jarak. Karena memang ketika kita ditegur atau dinasihati, diingatkan daging kita ini sakit, pikiran kita ini sakit, manusiawi kita ini sakit, tidak terima rasanya. Tapi itu menjadi satu kebaikan kalau kita pikirannya bertumbuh dewasa. Karena kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur, ya kita akan bisa binasa. Seorang sahabat menaruh kasih dalam kesukaran. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kalau dia menegur kita, dia menasihati kita, dia mengingatkan kita, artinya dia peduli, dia sayang kepada kita. Daripada cuma dipuji, tapi tidak pernah diingatkan hal-hal yang sudah menyimpang. Itu juga sama seperti Yudas Iskariot. Jadi hati-hati saudara. Dan kemudian Petrus datang marah, mengambil pedang dan menghunus pedangnya. Putuslah salah satu telinga daripada serdaru. Lalu Yesus mengambil telinga yang sudah putus berdarah itu, ditempelnya lagi pada telinga serdaru itu. Tuhan Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Tadi saya katakan kamu berdoa, kamu gak berdoa malah tidur. Dan sekarang ada begini persoalan, kamu marah, kamu ambil pedang, kamu pakai cara-caramu, kamu pakai pikiranmu, kamu emosi, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri, karena kamu tidak berdoa. Itulah yang terjadi pada kita hari-hari ini. Kalau pakai caranya, membela dengan pembelaan manusia, sarungkan pedangmu, bukan itu yang aku mau kata Tuhan. Lalu si Petrus menyarungkan pedang, tapi lari meninggalkan Tuhan. Yesus tidak membalas. Dan Tuhan ajarkan kepada kita, Lukas 6:29, kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik pada orang yang membenci kamu, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikan juga pipi yang lain. Kalau dia ambil jubahmu, kasih juga baju. Inilah standar hidup anak-anak Tuhan. Jadi jangan lagi ada kebaikan,
Jangan ada lagi sakit hati. Jangan lagi tidak mengampuni. Amin saudara. Yesus mengampuni. Tuhan tidak mau kita terus balas dendam marah. Makanya kamu suruh doa tadi. Supaya kalau ada persoalan kamu bisa berhikmat. Kamu bisa punya dikendalikan Roh Kudus. Kamu bisa menandiri. Kamu bisa punya karakter Kristus yang tidak membalas tapi memberkati musuh. Mendoakan orang-orang yang membenci kamu. Itu bisa kalau saudara cukup berdoa. Itu bisa kalau saudara penuh dengan Roh Tuhan. Nggak akan mungkin saudara pasti membalas benci kepada orang yang mungkin menyakiti saudara. Kalau saudara walaupun dengan Tuhan kurang berdoa. Kalau saya dan saudara sebagai dengan Tuhan kurang bersekutu dengan Tuhan, pasti balas. Manusiawi kita bangkit. Manusiawi kita bangkit. Itulah sebabnya perlu dimatikan itu dengan cara tidak sanggup kamu berjaga-jaga satu jam dengan aku. Hanya dengan cara itu. Orang yang menaruh dalam roh hidup, namun dalam daging menuai kebinasaan. Bagaimana mematikan daging? Masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan, sehingga hidup kita ini didominasi oleh atmosfernya Tuhan. Itulah yang membuat saudara bisa berjalan sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau tidak bisa, saudara, biarpun kita dari hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau dari gereja siang dan malam, kalau tidak mengikuti pola Tuhan ini, tidak akan bisa. Duniawi pikiran kita, sombong sikap kita, dendam kita sama orang yang mungkin menyakiti kita, sulit kita mengampuni. Kenapa? Karena sebenarnya kita masih banyak dikuasai oleh daging pikiran kita manusiawi ini. Tetapi kita harus banyak berdoa supaya kita bisa dikuasai Roh Kudus, sehingga sama seperti Yesus, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu yang jadi. Dia mengampuni. Ketika waktu itu dia ditangkap, itu siapa yang kau cari? Yesus. Itu beberapa kali mereka rebah. Ketika si Petrus memotong telinga Sardanus, taruhkan berat. Kamu pikir tidak bisa berpanggil sepasukan malaikat membunuh mereka ini semua? Artinya Tuhan punya kemampuan untuk membinasakan saudara-saudara itu. Tapi dia tidak pakai haknya. Tidak dia pakai kemampuan yang ada padanya untuk membalas. Nah inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu Tuhan bilang begini, ayat Lukas 6:32-33. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ini benar ya? Anda lihat saudara. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat seperti itu juga. Itu hidup yang normal yang seperti itu. Kasih kasih secara manusia, kasih pilihan. Kalau saya baik sama orang itu pasti baik sama saya. Itu normal itu, hidup manusiawi secara kemanusiaan. Tapi standar hidup anak Tuhan harus bisa seperti ini lebih dari situ. Gambarnya apa? Ini yang di bawah, ini baru hidup pada Tuhan. Tetapi kamu kasihlah musuhmu. Ini baru standar Tuhan, dan berbuat baiklah kepada mereka. Ini musuh. Kali kalau kita berbuat baik sama dia, dia mau baik sama kita. Kalau kita jahat sama dia, gak akan bisa dia baik sama kita lagi. Karena dia tidak punya kasih dari Tuhan. Kasih agape. Kasih yang mau mati berkorban untuk orang yang durhaka yang berbuat dosa kepada Tuhan. Itu hanya kasih seperti dari Tuhan Yesus. Kalau kasih dunia ini, kita baik, dia baik. Datang kita ke pestanya, dia datang ke pesta kita. Tapi kalau kita jahat, susah kita untuk berbuat baik sama dia. Standar seperti itulah kasih manusia. Tapi kasih dari Tuhan melebihi itu semua. Itulah yang Yesus berikan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih yang punya standar, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka. Ini tidak mungkin kalau manusia. Ya. Sekarang orang bertengkar, di lampu merah orang bisa bertengkar, sedikit-sedikit orang bisa bertengkar di mana-mana. Gara-gara sedikit saja. Cuma dilihat matamu, apa yang lihat saya? Tengkar. Orang emosinya tinggi, gampang meledak, gampang bisa rusuh
Tapi kasih Tuhan, kasih musuhmu, berbuat baik kepada mereka. Bahkan kalau pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Waduh. Dalam hati yang sedang minjam berarti lossless itu. Ya. Tapi kalau saudara berkata peminjam, tetap kembalikan. Itu anak Tuhan. Kalau nggak anak Tuhan, mau minjam tapi tidak mengembalikan. Itu firman Mazmur berkata begitu. Orang fasik meminjam tapi tidak mengembalikan. Itu orang fasik. Tapi kalau anak Tuhan, minjam kembalikan. Amin. Tapi kalau kita anak Tuhan dengan orang fasik, kita kasih, nggak mau dia kembalikan, ya udah apa? Berkati aja. Karena dia orang fasik, nggak mengerti kasih Tuhan. Dan saudara nggak kalah diberkati, karena taburan saudara pasti digandakan. Tapi kalau sesama anak Tuhan yang sudah tahu firman, yang sudah tahu kebenaran, minjam ya dikembalikan. Jangan pakai ayat ini untuk saudara. Kan Tuhan bilang minjam, tapi jangan mengharapkan balasan. Nah itu orang yang nggak kenal firman. Maukah saudara seperti itu? Tidak diberkati, kan tidak mau. Nah, tapi itu standar kasih Tuhan yang diberikan pada kita. Maka upamu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap semua orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Berbuat baik dan membalas kejahatan. Level rohani anak Tuhan itu lebih jauh daripada apa yang ada dalam standar dunia. Makanya saudara lihat sekarang ini ketika hamba Tuhan dibunuh, orang anak Tuhan disiksa, nggak ada yang membalas. Semua mereka berkata kita doakan, kita berkata. Di tempat lain hanya satu lembar pun yang terbakar sudah hidup ya. Ya saudara. Itu sudah terjadi hari-hari. Jadi anak-anak Tuhan harus bertambah-tambah kasih kita. Amin. Apalagi sesama anak Tuhan. Apalagi satu gereja lagi. Ya. Haleluya. Jangan lagi terus. Bersahabatlah semasa ada waktu. Bertemanlah semasa ada waktu. Berbuat baiklah semasa ada waktu. Amin saudara. Kalau nanti sudah pulang ke surga dipanggil Tuhan, habis waktunya. Hari Minggu nanti kita akan dengar, pasca begini Jumat Agung banyak orang ke kuburan, menangis dan menangis. Kalaulah seandainya, kalaulah sekiranya, macam-macam orang mengatakan itu kepada orang-orang yang sudah meninggal mendahului mereka. Mereka bicara di situ, mereka ngomong di situ, mereka bawa lagi makanannya, mereka kasih minumannya, mereka kasih rokok kurang-kurang filternya dan segala macam. Kemarin saya diwawancarai TV apa? TVRI. Kami ada 3 orang mau lihat. Jadi dia menanya sama saya, Pak, gimana mengenai pasca? Bapak terangkan. Pasca itu memperingati ada peristiwa Jumat Agung dan kebangkitan. Biasanya orang-orang Kristen Jumat Agung pasca itu balik ke kuburan. Tapi saya himbau melalui ini, saya katakan, biarlah anak Tuhan mengerti. Karena Yesus berkata waktu Maria Magdalena pergi ke kuburan, Yesus bilang, malaikat itu bilang, dia itu gak ada di sini, dia sudah bangkit. Seperti yang dia katakan, pergilah, dia sudah mendahului kami ke Galilea. Lalu saya bilang, tidak perlu anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, sibuk dengan kuburan. Sudah selesai sakramen terakhir waktu dia meninggal. Kalau sudah membersihkan, boleh. Tapi tidak perlu menjadi satu acara yang dibuat di situ, menjadi satu hal yang mengikat. Ya. Bahkan yang lebih jelek kalau berkumpul semangat lalu mabuk berjudi lagi di situ, nah, menjadi pasar belauran di situ. Sementara nanti dia nggak datang ke gereja, itu sudah nggak benar. Ya. Lalu saya sampaikan itu dalam rekaman ini. Itu ditayangkan semalam tanggal 7 secara di TV nasional. Nah, saudara. Jadi kita juga bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran di sini. Haleluya, saudaraku. Karena kita sudah jarang menonton TV, makanya kita akan lihat-lihat itu lagi. Ya, kan jarang nonton TV kan? TV kita di rumah nggak ada lagi. Ini ada di berapa tahun ini nggak pernah hidup lagi. Karena sudah ada HP. Jadi kadang-kadang nggak bisa dengar lagi. Paling kalau ada rekamannya dikirim,
itu bisa saya. Nah, saudara, inilah hidup anak-anak Tuhan. Mari kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Amin. Mau bergaul, cepat-cepat mengampuni, cepat-cepat memaafkan. Nanti kalau ada kepahitan, doa kita tak didengar, yang rugi kita. Ya kan? Kalau kau tidak mengampuni, bapakmu juga tidak mengampuni kamu. Bahkan kalau kita datang berdoa, doa kita tidak didengar, rugi kita. Walaupun kita penuh Roh Kudus, bahasa roh, puasa kita 40 hari, 40 malam, tapi ada kepahitan tidak mengampuni, tidak ada artinya, sia-sia. Doa nggak didengar, kita nggak berkenan, mati masuk neraka nanti. Cuma karena kepahitan sakit hati. Jadi saudara, nggak boleh kan? Begitulah hebatnya standar kasih Tuhan itu. Itu hanya ada pada kasih Yesus. Mana ada orang dunia ini? Kalau kita berbuat jahat sama dia, dia memberkati kita. Mana ada? Itu hanya ada pada kasih Yesus. Berkati musuhmu. Wah, itu kasih Yesus. Jangan agar memberkati, melihat mukanya kita mau lagi. Itu manusia. Jangan berdoakan memberkati, berdoa itu kepada dia. Terkoneksi, terhubung aja nggak mau lagi. Aku nggak sudi melihat mukanya. Nah, itu kasih manusia. Tapi kasih Tuhan, kasih agape, di mana Yesus berkorban untuk manusia berdosa, itu sudah diberikan kepada kita. Roma 5 ayat ini. Kasih Allah telah dicurahkan dengan rata dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Jadi saya dan saudara diperintahkan yang memberkati, bahkan melakukan perbuatan baik, mengampuni. Hari ini kita berjamaah kudus. Orang Korintus Anda terima perjamuan kudus, malah sakit, malah mati. Kenapa? Diterangkan oleh Paulus, karena tidak mengakui tubuh Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak layak menerimanya dengan cara yang tidak layak, karena kepahitan sakit hati. Nah, ini bisa jadi, bukan jadi berkat sama dia. Makanya waktu berjamaah kudus itu cek hati kita. Ada lagi nggak sakit hati? Ada lagi nggak kepahitan? Benar nggak hatiku? Ada lagi nggak dosa yang belum kuakui sama Tuhan? Saudara harus begitu, supaya tubuh dan darah Yesus itu dalam perjamuan kudus itu menjadi kehidupan, menjadi berkat bagi kita. Amin, saudara. Nah, saudara, yang ketiga, dalam tahapan prosesi Tuhan Yesus ditangkap sampai disalibkan, mati di kayu salib. Tadi yang pertama yang Taman Getsemani, dan ya berdoa, kemudian ya yang kedua ya Tuhan Yesus ditangkap, dan yang ketiga Tuhan Yesus dihadapkan pada Pilatus, penguasa negeri waktu itu, dan dia punya istri Pilatus itu udah mimpi malam itu, dia mimpi takut sekali, lalu dia pesan kepada suaminya. Matius 27:19, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, ini waktu mengadili Yesus, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Istrinya tahu Yesus itu benar. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi dan malam. Ini dari sisi Pilatus dan istri. Pilatus seorang yang akan memutuskan hukuman tentang Tuhan. Pilatus pun sebenarnya tidak mau menghukum Tuhan, sampai dia membuat ada pilihan waktu itu dihadapkannya. Ada orang jahat, ya, karena setiap perayaan harus dilepaskan, ada orang jahat dikasih premi khusus dia dibebaskan. Dihadapkan, apakah ini yang kita lepaskan atau Yesus? Mereka bilang lepaskan orang jahat itu, dan mereka berteriak salibkan dia. Yesus harus disalibkan. Nah, Matius 27:23 katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Dan yang paling ngeri, mereka bilang, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Matius 27:25, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Betullah orang Israel ini keras kepala, sombong. Pilatus sudah berusaha
supaya mencoba menenteramkan hati mereka supaya sadarlah sedikit. Tolong kamu perhatikan apa yang dibuatnya rupanya harus dia disalibkan. Pokoknya hukum mati dia. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kamu. Sombong. Emang bisa? Nah ini hati-hati. Kadang-kadang orang-orang bisa berbuat sesuatu dan lupa bahwa darah orang benar akan ditanggungkan atasnya. Dan ini sangat berkuasa. Coba lihat bangsa Yahudi ini ya. Dari dulu sampai sekarang mengalami banyak siksaan, tekanan luar biasa, yang dicerai-beraikan, diburu-buru seperti binatang. Bahkan peristiwa di Jerman Holocaust itu ada 6 juta dibantai mati. Sampai sekarang, sampai Indonesia batal main bola gara-gara orang Yahudi. Coba lihat ini, kebencian dari seluruh dunia. Nah ini akan darah yang ditanggungkan satu bangsa. Sampai FIFA membatalkan sepak bola di Indonesia dan orang-orang bisa banyak teriak gara-gara itu. Hanya gara-gara ada orang Yahudi mau ikut bertanding. Ini butuhkan darahnya. Ini tidak main-main. Maka darah itu kehidupan. Darah Habel itu teriak kan. Kalau si Kain membunuh ini teriak darahnya. Kan karena darah itu kehidupan. Sampai ke telinga Tuhan. Nah sampai sekarang orang Israel itu mengalami semua manusia ini. Sekitarnya manusia ini. Dan mereka tetap sombong. Merasa bisa. Apa rupanya? Kami punya kok. Mau bom, mau apa, mau bom, kami punya. Kami nggak perlu dari semua orang lain. Bahkan mereka yang mensuplai makanan atau semua ke negara-negara tetangga. Karena negara tetangganya itu tandus ya. Tapi mereka makmur. Mereka sombong. Udah begitu dari dulu sampai sekarang. Tidak bisa lihat. Dan nanti nubuatan Jerman sampai seluruh bangsa-bangsa di dunia membenci dan melawan orang Israel. Disitulah mereka teriak kepada Yesus. Dan Tuhan akan menolong mereka. Itu kan sudah ada tertulis. Jadi kalau cuma 10 negara, tidak masuk akal itu kata mereka. Kalau cuma 50 negara atau berapa negara, enggak. Sampai nanti semua bangsa di dunia ini menentang mereka. Lalu mereka akan panggil Mesias. Dan Mesias menyelamatkan mereka. Itu hak prerogatif Tuhan, tidak bisa kita protes. Karena memang janjinya seperti itu. Nah, ditekan oleh persoalan yang tidak habis-habis. Itu makanya Tuhan ajar, ampuni, selesaikan. Jangan ada hutang darah. Amin saudara. Ya. Jangan sampai ada hutang darah. Ngeri. Saudara ingat kitabnya Yeskiel kan? Aku bilang sama orang berdosa, kau mati karena dosamu. Tapi kalau kamu tidak mengingatkan dia, tidak nasihati dia, maka dia mati, tapi darahnya ditanggung dan padam. Jadi makanya semakin banyak persoalan. Jadi saudaraku, jangan mau menanggung sesuatu yang harus bukan saudara tanggung. Menanggung sakit hati itu berat. Ngapain ditanggung sakit hati? Berat. Orang yang kita sakit hati sama dia itu tak peduli pula sama kita. Lihat kita ketawa dia, tambah sakit hati kita. Berat, jangan tanggung itu, lepaskan itu. Amin. Orang Israel bilang, dia darah ini tanggungkan sekali, kalikan dia. Sampai sekarang mereka mengalami. Segera selesaikan. Biar hidup kita tenang. Biar hidup kita bersukacita. Amin saudara. Kalau kelahi sama istri, cepat-cepat selesaikan. Amin. Baik dengan suami, cepat-cepat selesaikan. Jangan ditanggung sampai 10 hari. Gak enak itu. Jangan ditanggung sampai beberapa lama. Rugi. Ya. Haleluya saudaraku. Ya.
karakter Tuhan, teladan Tuhan. Yang keempat, Tuhan Yesus disesat. Tuhan Yesus disesat, dia ditangkap. Saudara, ada satu cambuk Romawi yang dicambukkan pada tubuh Tuhan waktu itu oleh Albojo. Dan ujung daripada cambuk itu terdiri dari potongan logam dan tulang-tulang yang menimbulkan luka-luka yang dalam ketika dicambukkan pada tubuh Tuhan. Dan ketika dicambuk, itu logam-logam itu seperti mata pancing, tulang masuk berjam pada tubuh Tuhan, dan ditarik itu membuat daging Tuhan itu terkoyak-koyak dan ditarik. Nah, itu yang cambuk Romawi. Kalau saudara pernah lihat video The Passion of Christ, itu gambarannya seperti ini. Jadi sangat sakit sekali. Tuhan Yesus mengalami hal tersebut supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi ada gunanya. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Biarlah saudara terima itu dengan iman. Jadi Yesus tanggung, Yesus pikul itu semua untuk memberikan kehidupan kepada saya dan saudara. Jangan harus tunggu Ibu Ida yang di apa itu dulu menyembuhkan saudara. Ya. Anda yang sekarang di YouTube itu lagi ngetren ya. Wah, tulang lurus. Jadi dipanggil kemana-mana sekarang. Tapi itu dalam nama Yesus kan? Menurut saudara itu dalam nama Yesus kan? Jadi saudara harus tahu bedanya. Jangan cuma asal sembuh. Jangan cuma asal diberkati. Yang penting aku sembuh, yang penting aku diberkati, yang penting aku bisa enak. Ya, setan pun menawarkan itu sama Yesus, jangan ada sama kita. Yesus Tuhan ketika dia 40 hari 40 malam berpuasa di padang gurun, ditawarkan. Semua dunia ini dan kemegahan ada di dalamnya. Kuberi sama kamu. Satu syaratnya, sembah. Sampai sekarang polanya begitu. Jadi gak usah heran, setan yang punya dunia ini. Oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, otoritas atas dunia yang awalnya diberikan kepada Adam dan Hawa, tapi ketika mereka berdosa, itu diambil alih oleh setan. Dunia berada di bawah posisi jahat. Dan orang bisa mengalahkan dunia harus dengan iman. Dengan apa kalau kita mengalahkan dunia? Dengan iman. Apa itu iman? Iman itu adalah firman Allah yang kita percaya. Amin saudara. Makanya orang bisa saja kaya, tapi bukan dari Yesus. Orang bisa sembuh, tapi bukan dari Yesus. Dari siapa? Setan bisa membuatnya. Dari dulu itu begitu. Kalau soal mujizat, datang Musa, lemparnya tongkat ke depan Firaun. Firaun senyum-senyum sinis. Masih gitunya ilmu Musa gampang. Tukang sihir. What? Seperti itu. Datang tukang sihir, dilemparnya tongkat 2 ekor, bang, jadi ular 2 ekor. Kata Firaun. Apaan cuma begitu ilmunya? Lihat tuh, bisa jadi ular juga. Tapi ular dari Musa itu memakan dua-duanya tongkatnya si dukun ini. Kebelalak mata Firaun, tapi dia nggak mau juga melepaskan orang Israel. Memang setan berkuasa, setan bisa berikan apa saja, tapi Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada setan. Dan setan memberikan tidak pernah gratis. Lalu ada tumbal yang harus kita bayar. Itu sebabnya jangan mau terima. Orang bisa kaya dari gunung kayu, pantai selatan dan segala macam, memanggil roh arwah nenek moyang yang seperti yang bisa menolong, memberkati. Tapi saya kasih tahu itu bukan Tuhan Yesus. Amin. Jangan pintu rumah, ya tiru-tiru tentang Israel yang di Mesir. Tahu daun sawungnya. Memang bisa daun sawung menjaga kita. Semut pun masuk. Jadi saudara betul keyakinannya itu didasari atas firman. Jangan ikut-ikutan. Amin saudara. Bilur-bilurnya kita disembuhkan oleh bilur Yesus. Yang kelima, kepala Tuhan Yesus ditaruh mahkota duri.
terangkan sedikit. Kepala Tuhan Yesus di Paul mahkota duri. Duri, mahkota duri itu duri dari tanaman semak duri. Jadi memang kalau saudara di Israel itu karena padang pasir, ya, padang gurun. Jadi durinya itu memang duri yang besar dan sangat keras. Ya, kalau di sini jangan. Yang dari duri, dari tanaman semak duri dipakaikan di kepala Tuhan, dililitkan, lalu mereka ambil bulu dan dipukul itu duri itu. Jadi duri itu menancap di kepala Tuhan. Itu makanya bulu itu dipukulkan begitu. Nah, dipukulkan dengan bulu sehingga duri menancap di kepala Tuhan Yesus. Dan itu mengakibatkan sakit yang luar biasa. Dan kepala Tuhan Yesus mengalirkan darah-darah dari setiap duri-duri. Nah, mengapa mahkota duri dan mengapa bukan mahkota yang lain? Rupanya ada kaitannya. Duri adalah hasil dari tanah yang terkutuk. Saudara ingat waktu Adam dan Hawa berdosa dalam Eden? Kenapa kau takut? Apakah kau makan buah pohon yang keluar? Bukan aku, kata Adam. Ini perempuan ini ditanya si Hawa, bukan aku. Nih ular ini. Lalu si ular nggak ditanya, cuma dikutuk langsung. Lalu dikatakan karena dosa itu mereka diusir dari Taman Eden. Lalu dikatakan bumi tanah pun menjadi terkutuk. Jadi mulai dari situ tanah terkutuk. Dan tanah yang terkutuk itu hasilnya duri. Dan itu menyakitkan manusia sampai sekarang. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, untung kutuk itu diarahkan pada ular. Mulai dari sekarang engkau akan berjalan dengan perutmu dan makananmu adalah debu tanah liat. Kalau manusia pada waktu itu kan nggak langsung dikutuk kayak ular, ya. Kalau ular kan langsung dikutuk. Coba kalau manusia langsung dikutuk pada waktu itu, mungkin nggak tahu lagi bagaimana kita. Mereka hanya diusir dan ada yang difirmankan, kamu akan berlelah mencari makanan. Tanah yang kau usahakan tidak akan sepenuhnya mendapatkan hasil. Kamu Hawa akan beranak cucu berketurunan, tapi akan merasakan sakit bersalin. Kamu ular akan berjalan dengan perutmu dan makananmu adalah tanah liat. Semua tertutup. Gambaran dari tanah yang tertutup menghasilkan duri. Kita bisa bayangkan kalau manusia yang dikutuk langsung pada waktu itu mungkin nggak tahu bagaimana ceritanya. Duri itu melambangkan simbol kesakitan, penderitaan, siksaan, kesukaran. Hasil dari tanah yang terkutuk. Jadi saudara, tanah yang terkutuk itu menghasilkan duri dan membawa kesengsaraan. Saudara tahu, kita perlu menyadari kita ini manusia dan kita hanya dari debu tanahnya. Jadi tidak perlu menjadi sombong, tidak perlu menjadi angkuh. Amin saudara. Oleh karena dosa manusia kita dibuang dan tanah itu menjadi tertutup, yang dihasilkannya adalah rumput, ya, dihasilkannya adalah duri, dan itu gambaran manusia yang berdosa. Hasil dari hidup manusia berdosa itu adalah duri-duri ini, dan itu menyakitkan dunia ini sekarang, menyulitkan manusia dalam dunia kita sekarang ini. Sebenarnya kita harus dibakar, duri harus dibakar, harus dibuang, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya dan saudara dikasihani oleh Tuhan. Kita diselamatkan dan menjadi anak Tuhan. Jadi jangan sombong, jangan angkuh. Lihat kita hanya debu, dan debu ini dihidupkan oleh Roh-Nya, dan kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Saudara, dari ayat-ayat ini saya lewati, saya skip ya. Ya, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah tutup karena Adam berdosa. Dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dijadikan kutuk supaya kita tidak mati kekal selama-lamanya, tidak terkutuk, tidak sakit, tidak menderita, dan boleh menerima berkat dan kehidupan dari Tuhan. Ayatnya Galatia 3, 13-14.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Ayah dan saudara mengalami hidup yang diubahkan karena kutuk itu diangkat dari kita. Yang kelima, Tuhan Yesus telah memikul salib yang berat. Dia bisa memberikan kelegaan kepada kita. Dia pikul salib berat dalam kondisi semalaman dia tidak tidur, diseret dan bawa ke Tuhan Pilatus, yakini dia ini jadi cambuk di situ. Kemudian dalam tubuh yang sudah dicap berdarah dipaksa pikul salib yang berat. Ya, kalau ada berkat saudara bisa melihat nanti jalan Via Dolorosa itu, dorong Yerusalem kecil menanjak sampai ke bukit Golgota. Beberapa kali dia terjerembab, terjatuh karena berat, tubuhnya lemah. Dia lakukan itu, dia pikul, dia selesaikan sampai bahkan pada akhirnya dia tak kuat. Hanya Simon dari Kirene, seorang yang datang dari luar kota, diberikan dipaksa sama Satan. Kamu bantu dia, angkat ini saja. Karena Yesus sudah tak sanggup. Saudara, Yesus pikul salib yang berat itu, dan dia katakan, mari datang padaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan padamu. Kenapa Tuhan Yesus bisa memberi kelegaan? Karena Tuhan sudah pikul salib yang berat. Persoalan pergumulan manusia di dunia sudah dia pikul 2000 tahun yang lalu. Hanya dialah pribadi satu-satunya yang bisa menjamin kalau kita datang kepadanya. Dia berkata, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dunia nggak bisa memberikan kelegaan. Kesenangan dunia ini pun tidak bisa menjamin saudara bahagia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan sukacita dan sejahtera dan kebahagiaan kepada kita. Ada damai yang luar biasa. Orang bisa punya banyak duit, belum tentu ada damai. Orang bisa menikmati apapun dalam dunia ini, belum tentu ada damai. Makanya dia mungkin gelisah, mencari damai dan kemana-mana. Tapi Yesus yang sudah memikul salib telah menjadi damai sejahtera bagi kita. Ada 4 poin lagi. Tuhan Yesus disalib, tangan dan kakinya dipaku. Semua anggota tubuh kita yang telah berbuat dosa ditebus Yesus disalib. Sebabnya pakai tubuh kita sekarang ini bukan lagi untuk alat dosa, tapi untuk alat kebenaran. Kaki kita yang menganggap kepada dosa, tangan kita yang mungkin membuat hal-hal yang salah, pikiran kita mungkin memikirkan hal-hal yang negatif dan yang tidak baik. Semuanya tubuh Yesus memikul semuanya di kayu salib. Nah, sebabnya kita bisa menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai seperti senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi jangan lagi untuk hal yang berdosa. Tubuh kita adalah bait Allah. Pakai bait Allah itu memuliakan Tuhan. Amin saudara. Yang ketujuh, Tuhan Yesus dihujat. Hanya orang pemuda dia. Bahkan oleh salah seorang yang ikut disalibkan bersama Yesus di Golgota itu. Dia juga mengejek Tuhan. Kalau kau Tuhan Raja, lepaskan dirimu dan kami juga. Padahal sudah sama-sama disalib. Sebelah kirinya ngomong begitu. Tapi yang sebelah kanannya rendah, Tuhan, ingat aku kalau kau diberi Daud. Hari ini kau bersama dengan aku, kata Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, saudara, Yesus dihujat, dihina, direndahkan. Apa yang dia katakan, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dalam kondisi seperti ini, saya dan saudara perlu menguatkan hati kita. Saudara, jangan takut apa kata orang. Orang tidak bisa menentukan hidup dan masa depan saudara. Tapi firman Allah yang teguh, yang hidup dan berkuasa, itulah yang akan menjadi jaminan hidup kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Aku menyertai kau kemanapun engkau pergi, Tuhan berkata. Amin saudara. Kalau pacarmu bilang putus kita, aku tidak sudi lagi sama kamu, saudara tidak perlu menangis siang dan malam karena merasa kehilangan dia.
Percaya kepada Tuhan. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Amin, saudara. Kalau memang bukan itu, Tuhan pasti yang terbaik. Kalau belum sekarang, ke depan pasti Tuhan sediakan bagi kita. Selalu harus begitu hati dan pikiran kita. Yang kedelapan, berpisah dengan Bapa. Matius 27:46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudara yang kasih dalam nama Yesus, pada waktu itu dosa ditimpakan pada Yesus, dan itulah membuat Bapa tidak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu sebabnya dia berkata, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sampai sekarang dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Sampai sekarang dosa membuat kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahnya, apa yang memisahkan kita? Ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Sampai sekarang dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa membuat kita tidak mengenal rencana Tuhan. Dosa membuat kita tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan Tuhan. Sehingga walaupun anak Tuhan kadang-kadang bisa duniawi, walaupun sudah hidup Tuhan bertahun-tahun, tidak bisa memahami apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, karena tidak terkonek, tidak nyambung, tidak bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya jangan buat dosa lagi, supaya jangan datang yang lebih buruk. Seorang yang datang kepada Tuhan pada waktu itu, Yohanes 5. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah lalu berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang ini adalah orang yang sudah 38 tahun menunggu di kolam Bethesda. Kalau Roh Kudus turun, air itu bergoncang. Setiap orang yang pertama kali masuk akan disembuhkan, apapun penyakitnya. Tapi sudah sekian lama orang ini tidak datang mengalami kesembuhan. Lalu saudaraku, Yesus berkata, apakah kau mau sembuh? Dia banyak alasan. Tuhan, kalau air itu bergoncang, tidak ada yang menolong aku, masuk bergeser ke dalam. Sudahlah, kata Tuhan. Sekarang berdiri, angkat tilammu. Kalau orang itu berdiri lalu sembuh, pesan dia sama orang ini, jangan bikin dosa lagi, supaya jangan hidupmu lebih jahat, supaya keadaanmu jangan lebih buruk. Itu juga pesan Tuhan kepada kita sekarang ini. Saudara dan saya tidak masalah apa dosa kita, tidak peduli apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan berkata, mari datang padaku yang tidak sungguh berat, aku memberikan kelegaan. Di dalam Tuhan kita menjadi ciptaan baru. Saudaraku, Tuhan mengampuni dosa, Tuhan menolong kita. Tapi setelah di dalam Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa. Setelah menjadi anak Tuhan, setelah menjadi melayani Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bikin dosa lagi, supaya jangan lebih buruk hidup. Itu pesan Tuhan. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi tidak kompromi dengan dosa. Amin, saudara. Hal yang sama kita kerjakan hari-hari ini. Yang terakhir, saudara, ke-9, ya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lalu itu menjadi gambaran akhir penderitaan Tuhan Yesus. Itu juga menjadi gambaran penyelesaian karya penebusan Tuhan. Semua dia kerjakan. Hutang dosa kita selesai dia lunasi lewat kematian di kayu salib. Dan rencana keselamatan ada di dalam dia. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan harga mudah, itu bukan harga yang gampangan. Kita bisa sekarang percaya beriman sama Yesus, mati kalau kita masuk surga, diselamatkan. Itu ada harga yang sudah dia bayar untuk kita. Yang terakhir, hal yang terjadi setelah peristiwa itu semua, maka ditulis, tapi bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan bukit-bukit batu terbelah. Lihatlah, tapi bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan bumi terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Luar biasa. Dulu dalam pola tabernakel Musa ada namanya pintu kemah, halaman, ruang suci, ruang maha suci. Setiap tempat ini ada di halaman itu pola pembasuhan, ada juga mesbah pembakaran. Orang Israel kalau masuk ibadah harus cuci kaki, cuci tangan.
dan juga korban-korbannya disembelih di situ. Kemudian mereka masuk di ruang tengah itu ada namanya roti sajian, 12 roti sajian. Itu harus dibuat tiap hari dan diganti setiap hari Sabat. Kemudian ada kandil, lampu yang menerangi rumah Tuhan waktu itu, bukan listrik seperti sekarang, tapi kandil itu dinyalakan dengan ada seperti sumbu dan ada minyak, kemudian itu hidup. Itu yang menerangi rumah Allah pada waktu itu. Itu gambaran tentang hidup dan pelayanan anak-anak Tuhan. Roti sajian adalah firman. Setiap anak-anak Tuhan harus makan firman, harus makan roti supaya hidup. Kemudian di depan itu ada mezbah tumpah, bawa kemenyan, bau-bauan yang wangi-wangian dibakar, asap yang naik kepada Tuhan, dan itu menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan mencium dan dia hadir di situ. Dia mendengar doa-doa dan memberkati bangsa itu. Di situ ada, setelah itu ada pintu kemah, dan mau masuk ke rumah suci ada tirai yang memecahkan. Dan itulah yang dikatakan firman Allah ketika Yesus mati dan mengembuskan napasnya, maka dikatakan bahwasanya tabir bait suci terbuat. Jadi layar tirai yang memisahkan ruang suci dengan ruang maha suci itu, ada tirai yang memisahkan. Karena ke ruang maha suci itu hanya seorang imam yang bisa masuk, dan itu pun sekali setahun. Imam besar yang bisa masuk ke sana sekali setahun untuk mendamaikan dan meminta berkat kepada Allah untuk bangsa ini. Saudara, tetapi sekarang dengan Yesus mati, tabir itu telah terbelah dua, sudah terbuka. Artinya, dulu bangsa Israel harus seorang imam yang diangkat, ditetapkan, diurapi, ditahbiskan. Ialah yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Dialah yang bisa berhak datang kepada Allah untuk berdoa, minta pengampunan, minta berkat untuk bangsa ini. Tapi sejak Yesus telah mati di kayu salib, tabir penghambat, penghalang yang memisahkan kita dari kehadiran Tuhan, yang memisahkan kita untuk bisa terkonek dengan Tuhan, itu sudah terkoyak. Itulah yang Tuhan katakan, sekarang kamulah bangsa yang terpilih, imam yang terjadi. Bukan lagi hanya imam besar Harun yang bisa terkonek, terhubung dengan Tuhan. Bukan lagi hanya orang yang punya jabatan imam yang bisa terhubung dengan Tuhan Sang Pencipta. Tetapi setelah Yesus dia mati, maka itu telah dihapuskan, karena tabir itu telah terkoyak. Artinya ada akses dari jemaat yang biasa bisa cuma dia ada di ruang maha, di ruang tengah, di ruang suci. Sekarang bisa ada akses masuk sampai ke ruang maha suci. Artinya setiap orang yang sudah percaya Yesus, menerima korban Kristus Tuhan, diselamatkan. Dia seorang yang bisa terakses dengan Tuhan langsung. Dia adalah seorang anak. Dia adalah seorang yang diberikan kuasa menjadi anak Allah. Dan kalau dia berseru Bapa di surga dalam nama Yesus, maka Yesus akan menjawab, karena Yesus sudah membayar harga untuk kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau tidak, nggak bisa sekarang. Lihatlah sekarang, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kepada perempuan itu dia berkata, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Caranya dalam roh dan kebenaran. Roh itu Allah Maha hadir di mana-mana. Dalam kondisi sekarang seperti ini, banyak orang Kristen bergereja, beribadah, tetapi kehadiran Tuhan memenuhi semua mereka. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan tidak lagi dibatasi dengan pola-pola seperti itu. Ini adalah satu berkat besar kepada kita. Sehingga dimanapun saudara, takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kau menyadari ada Tuhan bersama dengan kita. Takut akan Tuhan karena menyadari Tuhan ada menyertai saya dan saudara, dan bisa bersekutu dengan Dia kapanpun dan dimanapun. Saudara, yang kedua, kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini saya mau kasih sedikit, gak usah lihat jam. Saudara, ini pernah sudah terjadi pengangkatan dan orang tidak tahu. Perhatikan ini. Sudah pernah terjadi pengangkatan, tapi orang dunia tidak tahu. Tidak ada tanda-tanda. Dan saya kira kedatangan Yesus kali kedua juga bisa seperti itu. Orang tidak tahu, tapi pengangkatan sudah terjadi. Ini kan terjadi. Kuburan terbuka, roh orang-orang bangkit, dan bangkit bersama Tuhan. Orang tidak tahu. Jadi pengangkatan sudah pernah terjadi. Bisa paham ya? Amin.
Tanda-tanda dunia nggak ada. Makanya Tuhan bilang, jangan terlena. Nanti pengangkatan bisa terjadi. Kita masih asik terus dengan semua keinginan kita. Padahal itu terjadi pengangkatan. Ingat, harus berjaga-jaga. Amin, saudara. Saya renungkan tadi malam. Berarti kita tak betul dua kali. Dia kurang sedih. Orang nggak tahu. Sama seperti zaman Nuh. Orang sibuk pesta, pora, kawin, mengawin. Tapi Nuh yang berkomunikasi dengan Tuhan, dia tahu. Akhirnya zaman juga seperti itu. Orang sibuk dengan semua keinginan. Tapi kita yang bersekutu dengan Tuhan, kita tahu. Amin, saudara. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah bangkit yang meninggal itu bangkit. Ini nggak banyak dibahas ini. Sudah terjadi pengangkatan pada waktu itu. Sehingga mereka sekarang di sana bersama Yesus. Berjaga-jaga. Amin, saudara. Senantiasa waspada. Penjaga prajurit ketakutan. Karena gempa bumi yang dahsyat pada waktu itu seluruh Yesus mati. Dan mereka akhirnya punya pengakuan. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara yang dikasih, para pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Akhirnya dunia akan mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nanti dikatakan setiap lidah mengaku, setiap lutut berteru. Itu saya percaya ada waktunya. Pada waktu Yesus datang kali kedua dan dia memerintah dari Yerusalem dalam kerajaan 1000 tahun, sebuah dunia akan tunduk dan mengikuti kerajaan pemerintahan Tuhan Yesus. Biarlah kita ada di sini. Amin, saudara. Kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk ke sana. Mari lihat panggilan Tuhan yang indah. Lihat rencana Tuhan begitu luar biasa. Tuhan sudah membayar harga yang mahal dan kita mengingat hari ini, mengenal apa yang Dia buat. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
yang begitu dahsyat menembus dan menyelamatkan hidup kami. Betapa besar harga yang Kau bayar untuk menyelamatkan kami. Penderitaan yang cukup luar biasa Kau tanggung untuk menyelamatkan kami. Kesakitan yang luar biasa Kau tanggung untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami semua pada hari ini firman-Mu tertanam dan tidak kembali kosong. Buat kami semakin mengasihi Engkau, buat kami semakin menghormati dan menghargai karya-Mu bagi kami. Sungguh tidak ada lagi yang seperti itu sekarang untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tinggalkan dosa-dosa kami. Karena Tuhan sudah menolong kami. Karena Tuhan sudah mengampuni kami, Tuhan sudah memulihkan kami. Kami tidak mau kembali kepada manusia lama. Kami tidak mau hidup dalam dosa-dosa yang lama lagi. Ampuni kami, pulihkan